Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semoga selalu baik dan dalam kebaikan. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mempelajari, sedikit menganalisis bagaimana kesehatan mental remaja itu dipandang dari sudut pandang hadis atau kalam Rasulullah SAW. Nah, pertama-tama Jangan dulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kesehatan mental remaja itu dipandang dari sudut pandang hadis. Nah, pada masa-masa sekarang ini, pada zaman sekarang, banyak kita lihat bahwasanya remaja-remaja itu, terutama di bangku sekolah, di SMA ataupun di yang setara dengan SMA, itu mengalami yang namanya mental health. Kenapa? Karena bisa saja itu disebabkan dari pribadi mereka sendiri atau dari lingkungan mereka juga, dari teman-teman yang lain, dan mungkin mereka sedikit pesimis dengan diri mereka, makanya mental mereka itu kurang ketika di lingkungan sekolah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat hal tersebut dari sebuah hadis Rasulullah, yaitu yang terdapat pada riwayat Muslim nomor 2564. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat ke layar. Oke. Saya meminta satu orang untuk membacanya, boleh? Saya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka laysa bi khairin minal ahmari wal aswadi illa an tafdilahu bi taqwa. Oke, artinya sekalian? Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Nah, oke. Terima kasih kepada siapa? Alvin, Pak. Oke, terima kasih kepada saudara Alvin. Kita sedikit klarifikasi ya, Mas Alvin. Apa tuh, Pak? Kita di sini tidak perlu memanggil Pak atau sebagainya. Baik. Cukup menerapkan egalitarianisme. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman tadi sudah dibacakan oleh salah satu teman kita bahwasanya hadis tersebut isinya adalah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam kita tarik lebih umum adalah Tuhan. Karena kita nggak bisa mengeneralisasi bahwasanya dalam Kristen semuanya adalah agama Islam, begitu ya. Oke, sini adalah Tuhan tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun melihat kepada hati dan amalan kalian. Nah, kita kontekstualisasikan kepada zaman sekarang bahwasanya banyak kasus-kasus bullying, kasus-kasus perundungan ataupun bisa dibilang marginalisasi itu disebabkan oleh dua hal tersebut. Yang pertama rupa, yang kedua harta. Kenapa? Yang pertama, semisal di dalam kelas ini ada orang yang berkulit hitam ataupun berkulit yang berbeda dengan yang sewajarnya, otomatis anak tersebut akan merasa dirinya sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu dari diri sendiri ya. Belum lagi ada faktor dari luar, yaitu teman-temannya yang mengkucilkan, yang melindungi anak tersebut. Kamu kulit hitam, jangan main dengan kita. Nah, itu adalah salah satu kasus bullying yang sering kita temukan di sekolah-sekolah, betul. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah kedua. Di sini saya minta kepada dua orang teman untuk berdiri, boleh? Nah, Mas siapa? Fardan. Oke, Akmal. Di sini kita akan bermain peran atau role playing. Yang mau jadi pembuli? Saya. Oke. Ini tiga orang ya, yang mau jadi yang dibully? Saya yang mendukung pembuli aja. Kan itu orang kata tadi. Saya dibully penengah. Saya penengah, Pak. Penengah. Ayo. Jangan berantem. Ayo, pembuli, dibully, penengah. Oke. Mas siapa? Mas Alvin. Mas Akmal. Oke. Mas Akmal sebagai pembuli, ini yang dibully, ini penengah. Oke, di sini Mas Alvin posisinya merupakan orang Afrika yang berkulit hitam. Dan
beliau ini murid baru sekolah SMA Negeri 6 Jakarta. Sedangkan Mas Akmal ini merupakan ketua OSIS yang notabene menggunakan kekuasaannya untuk menghegemoni orang-orang baru ataupun murid-murid baru. Silakan. Hitam kurus. Jangan kayak begitulah. Apa kau? Aku udah lama di sini, aku senior di sini. Ya baik kak. Ya, tapi Apa nih ribut-ribut nih? Apa nih ribut-ribut? Aku dibully bang. Siapa yang bully? Wah, kamu mal kan nggak boleh bully seperti itu. Padahal kamu ketua OSIS loh. Kamu punya wewenang sama kekuasaan di sini. Mentang-mentang kamu punya pangkat di sini, kamu sudah wewenang menghina atau membuli orang. Ya, Padahal ada hadis Rasulullah melarang segala bentuk membuli. Yang mana bahwa Allah itu kata Rasulullah bahwa Allah tidak melihat pada rupa dan amalan kalian, tetapi melihat pada hati dan amalan-amalan Itu kalian. bang, jangan bully kau. Jangan bully ya. Soalnya dia itu juga ciptaan Allah yang sempurna. Kalau antum Anda menghina dia, berarti Anda menghina ciptaan Tuhan. Akmal, nah, itu ya Mal ya. Ya, terima kasih Kak sudah mengingatkan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, keren. Nah, dari situ selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Nah, tadi kan kita udah melihat ya pemeranan ataupun permainan peran dari teman-teman kita, bahwasanya si Mas Akmal sebagai pembuli, Mas Afin sebagai yang dibully, dan Mas Farhan sebagai pendengar ataupun bisa kita bilang sebagai guru BK. Oke, bimbingan konseling. Nah, kalau misalnya pembulian yang dilakukan Mas Akmal tadi itu terus menerus, bisa dibilang sebulan itu bisa setiap hari ataupun dalam 1 minggu itu 5 hari beliau selalu melakukan pembulian kepada Mas Alvin. Apakah Mas Alvin masih betah di sekolah ini begitu, teman? Nah, itu yang akan kita diskusikan pada saat ini. Nah, dari pemaparan hadis, terus role playing dan studi kasus yang telah kita paparkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya rasa cukup Pak dengan contoh yang tadi sudah Bapak berikan, itu saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi begini ya, saya tidak mau ruang pembelajaran ini menjadi pendidikan gaya bang. Akan tapi mari kita hidupkan sebuah pendidikan terhadap masalah yang dimana saya itu tidak hanya sekedar mencurahkan pengetahuan kepada kita, tapi kalian juga bisa mencurahkan pengetahuan kepada saya. Maka dari itu, saya ingin meminta kepada Mbak Zara memaparkan sedikit bagaimana pemahaman Anda mengenai hadis tersebut, supaya kita yang di sini juga paham. Begitu? Gimana tuh Pak? Saya kan Allah itu enggak melihat, Allah itu enggak melihat seorang hambanya itu kan dari rupa atau dari segala macam yang ada di diri hamba itu. Dia melihatnya dari hati, dari amalnya. Jadi alangkah baiknya kita juga melihat orang lain dengan pandang seperti itu. Oke. Saya pahami. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Zara, memberikan pemahaman untuk kita juga. Nah, kemudian apakah saya diizinkan untuk bertanya? Boleh Pak. Oke, karena pada rincian kegiatan bagian nomor 4, peserta didik dan mengaku saling bertanya. Oke, nah di sini saya ingin bertanya, ketika ada sebuah kasus bullying yang terjadi di ruang sekolah, di ruang kelas, yang bisa dibilang itu merupakan salah dari orang yang membuli. Akan tetapi kita belum melihat lebih jauh apa sebab orang tersebut membuli yang dibully. Nah, saya ingin bertanya hal tersebut. Mengapa dia sampai membuli orang tersebut? Apakah dikarenakan psikisnya rusak atau bagaimana? Karena lingkungan bisa jadi Pak. Ah, Orang membuli bisa jadi lingkungan karena dia merasa teman-temannya banyak, sedangkan dia sementara itu dia menganggap kelompok minoritas itu adalah kelompok yang lemah. dominasi kelas. Setuju, Pak. Jadi bisa saja Mas Akmal yang membuli tadi menganggap ataupun merasa temannya banyak dan dia memiliki kekuatan. Dia jawab Pak. Dia jawab. Oke, betul. Nah, kalau kita membuli orang hitam gitu ya? Iya Pak. Betul. Terima kasih. Dan kenapa
orang Hindu itu nggak memiliki kekuatan untuk nggak memiliki inisiatif untuk melawan. Karena itu tadi Pak, kan kami kan ibaratnya minoritas di sini ya. Paling di sekolah ini aja saya ambil contoh, saya cuma sendirian yang ada di sekolah ini. Masih takut, saya anak baru pula kan, nanti dipukulnya rame-rame Pak. Iya agak setuju sih. Berarti ketidakadaan perlawanan dari yang dibully merupakan bentuk ini ya, ketakutan begitu ya. Benar Pak. Ketakutan akan terjadi pembulian lebih lanjut gitu ya. Jadi itu cuma 3 potongan gitu ya. Oke. Kita Oke, teman-teman. Saya rasa melihat waktu yang sudah berlalu dan tinggal beberapa detik lagi, bagaimana kalau kita cukupkan sampai sini saja? Cukup Pak. Cukup, Pak. Oke, teman-teman, semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita, Amin. bisa mengurangi Amin. kasus-kasus pembulian yang ada di sekolah kita dan menanamkan kepribadian lebih baik kepada kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa lagi?